Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pertama-tama saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap waktu dan setiap saatnya. Salat mereka menanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang mereka jihad fi sabilillah, panglimanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai pada urusan makan mereka selalu kemudian mengemukakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urusan rumah tangga mereka pun mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat perang Khandaq, ketika ada batu yang kemudian menghalangi para sahabat untuk kemudian mereka hancurkan dan mereka tidak mampu menghancurkannya, mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara selalu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah ikhwan rahimakumullah, mereka mengagungkan dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terus berlanjut kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah, mereka pun kembali kepada beliau. Dan terus berlanjut pada masa Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Uthman ibn Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kalau kita lihat satu kisah saja berkaitan dengan mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika kemudian berkhutbah, beliau turun satu tingkat, karena tingkat yang paling atas di situ tempat berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masa Sayyidina Umar ibn al-Khattab, maka Sayyidina Umar ibn al-Khattab turun satu tingkat yang berikutnya. Dan ketika masa Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, turun satu tingkat yang berikutnya. Kenapa? Karena memuliakan Rasul dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga masa Muawiyah pada saat itu, maka Muawiyah karena sudah tidak mendapatkan bagian lagi untuk berada di tempat tersebut, maka dinaikkannya mimbar tersebut menjadi 6 tingkat dan beliau berada di bawahnya. Lihat ikhwan rahimakumullah, memuliakan Rasul, memuliakan sahabat Rasul dan pewaris Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah ibn Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat kemudian bersama dengan Abdullah ibn Umar, seorang ulama di masanya, maka Sayyidina Abdullah ibn Abbas menuntun kendaraan yang dinaiki oleh Sayyidina Abdullah ibn Umar, yang saat itu Sayyidina Abdullah ibn Umar berada di atasnya, dituntun oleh Abdullah ibn Abbas. Maka kemudian Abdullah ibn Umar mengatakan merasa tidak nyaman, tidak enak Abdullah ibn Abbas di bawah, lalu kemudian menggiring tunggangannya. Bertanya, wahai Abdullah ibn Abbas, apa yang kamu lakukan?
Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Begitulah kami diperintahkan para sahabat umat ini untuk apa? Melakukan semacam ini terhadap para ulama kita, mengagungkan dan memuliakan ulama pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu hal yang pasti dalam syariat kita. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk daripada ketakwaan hati. Ikhwan rahimakumullah, agama ini ada, tidak akan bisa begitu ada pada kita kecuali adanya para ulama. Kalau kita tidak mengagungkan dan memuliakan para ulama, lalu mau kita tempatkan di mana agama ini? Ikhwan rahimakumullah, agama bukan datang begitu saja lalu kemudian kita bisa jadi pandai terhadap agama ini kecuali dengan wasitah perantara para ulama-ulama kita. Maka ikhwan rahimakumullah, seorang ulama datang ke suatu daerah, lalu kemudian selama beberapa hari daerah tersebut orangnya tidak ada yang datang kepada para ulama, maka kemudian orang tersebut, ulama tersebut pindah ke daerah yang lain, mengatakan tidak akan beruntung daerah ini kalau tidak ada yang datang kepada para ulama, tidak belajar, tidak duduk, tidak menanyakan kepada para ulama tentang perkara agama mereka. Ikhwan rahimakumullah, keadaan di negeri kita ini memprihatinkan. Sungguh ikhwan rahimakumullah, negeri kita, negeri Indonesia ini bisa semacam ini karena para ulama, karena adanya orang-orang yang saleh yang datang dari berbagai negeri lalu kemudian menyebarkan agama di negeri ini. Maka suatu hal yang wajar kalau kemudian kita utamakan dan muliakan para ulama sebagaimana mestinya. Lihat ikhwan rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sampai kepada hal-hal yang berkaitan dengan peperangan. Rasul menyatakan di dalam hadisnya, akan datang suatu masa ketika mereka akan berperang jihad fi sabilillah, lalu ditanyakan kepada mereka, afikum ashabi Rasulillah, ada di antara kalian sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka didapatinya sedikit, tinggal berapa orang saja. Maka kemudian mereka datang meminta doa kepada mereka untuk kemenangan kaum muslimin. Fayuftahu lahum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibukakan dan didapatkan kemenangan berkat keberadaan mereka sedikit di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena kekuatan jasad mereka para sahabat, bukan karena taktik mereka, kepandaian mereka, cukup dengan keberadaan mereka, hati-hati mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian peperangan jihad fisabilillah yang mengandalkan kekuatan, taktik, senjata akan dapat kemenangan berkat mereka. Ikhwan rahimakumullah. Tsumma ya'ti alaihi zamanun, kemudian datang suatu masa berikutnya ketika akan peperangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afikum tabi'in, apakah ada di antara kalian para tabi'in, orang-orang setelah masa sahabat? Maka ditanya kepada mereka, lalu didapati tabi'in tinggal sedikit saja mereka, beberapa orang yang ikut dalam peperangan tersebut. Lalu berdoa dengan keberkahan mereka, Allah Subhanahu wa taala turunkan kemenangan. Ikhwan rahimakumullah. Rasul melanjutkan hadisnya, lalu datang suatu masa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ketika berperangan lalu kemudian ditanyakan kepada mereka, afikum tabi'it tabi'in, adakah di antara kalian tabi'it tabi'in, orang setelah tabi'in setelahnya? Dan kemudian didapati sedikit di antara mereka. Lalu kemudian Allah berikan kemenangan berkat keberadaan mereka, orang-orang yang dekat kepada Allah, para ulamanya, orang-orang yang salehnya. Dengan keberkahan mereka Allah jadikan kemenangan bagi kaum muslimin. Ikhwan rahimakumullah, saat-saat semacam ini adalah saat-saat bagi kita untuk kemudian merapatkan barisan satu dengan yang lainnya. Sangat saya anjurkan untuk kemudian kita merapatkan barisan satu dengan yang lainnya. Kita kaum muslimin terpecah belah satu dengan yang lain, saling menyalahkan satu sama yang lain. Maka saat-saat semacam ini, saat-saat kita kembali kepada Allah, saat-saat kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilangkan perbedaan di antara kita. Yang mau maulid monggo silahkan maulid, yang enggak mau maulid tidak ada masalah. Kita tersatukan dengan kalimat la ilaha illallah. Yang mau tahlilankah, yang mau yasinankah, silahkan. Yang tidak mau pun surga Allah kita mau masuk bareng, ikhwan rahimakumullah. Tidak mau kita masuk sendiri, ikhwan rahimakumullah. Maka siapapun di antara kita, mari untuk kemudian kita saling legowo satu sama yang lain, tidak saling menyalahkan. Kita akan kuat kalau kita bersatu, ikhwan rahimakumullah. Kalau kita hanya bercerai-berai karena suatu permasalahan sepele, betapa musuh kemudian gampang untuk masuk ke dalam diri kita, lalu kemudian mengotak-atik daerah kita, lalu kemudian mengalahkan kita. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah subhanahu wa ta'ala, wa la tatafarraqu, janganlah kalian kemudian berselisih satu dengan yang lainnya. Maka ikhwan rahimakumullah, sangat perlu bagi kita untuk kembali menyatukan diri kita satu sama yang lain. Ada permasalahan, kembalikan kepada para ulama. Ini yang perlu kita kemudian sekarang. Kita sudah dijauhkan dengan para ulama. Dengan kita melihat sekarang internet, Google dan lain sebagainya, lalu kemudian kita malas untuk datang ke masjid, malas untuk tanya kepada ulama, datang untuk hadir, duduk bersimpuh di hadapan mereka, belajar dengan mereka. Tapi ikhwan rahimakumullah, sekarang orang sudah melupakan daripada para ulama dan malas untuk hadir ke masjid, untuk duduk di dalam majelis-majelis ilmu. Inilah sebab kehancuran kita, ikhwan rahimakumullah. Coba kalau kita kembali kepada para ulama, maka kita akan luas wawasan kita, akan terbentang dada kita, dan saling memaafkan satu sama yang lain. Lihatlah Al-Imam Syafi'i tatkala datang ke tempat Al-Imam Abu Hanifah, yang mana beliau Imam Abu Hanifah telah wafat, lalu kemudian salat subuh di masjid dekat makamnya, maka kemudian Imam Syafi'i salat subuhnya tanpa membaca doa kunut. Lalu murid-muridnya bertanya, wahai imam, sudah ada perubahan pendapat kamu terhadap masalah kunut salat subuh? Beliau katakan tidak, tetapi karena ada Imam Abu Hanifah. Siapa Imam Abu Hanifah? Sudah meninggal dunia beliau, di dalam kuburnya. Maka Imam Syafi'i ihtiraman, penghormatan terhadap Imam Abu Hanifah yang beliau sudah meninggal dunia, baca salat subuhnya tanpa pakai doa kunut. Sekarang kita berselisih satu sama yang lain untuk kemudian baca doa kunut atau tidak. Kalau kita kembali kepada ulama, tenang kita, karena para ulama itu
ilmunya luas. Ketika ilmunya luas, maka saling menghargai satu sama yang lain. Tetapi ketika ilmu kita sempit, maka kita gampang untuk menyalahkan orang lain. Ikhwan rahimakumullah, mari kita kembali kepada para ulama, duduk di dalam majelis-majelisnya. Siapapun tempat-tempat masjid di daerah manapun, isi dengan majelis-majelis ilmu. Khawatir kita terlepas daerah-daerah tersebut lalu masuk pemahaman yang menghancurkan akidah-akidah kaum muslimin, maka Masjid Jami' As-Sekaf dalam hal ini siap untuk membantu, untuk datangnya para ulama, ustadz-ustadz datang ke berbagai daerah untuk kemudian mengajarkan masalah agama-agama mereka. Kita Masjid Jami' As-Sekaf siap untuk melakukan semacam itu. Inilah ikhwan rahimakumullah yang mau kita lakukan terhadap umat, supaya umat kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita Indonesia ini dari berbagai macam fitnah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala semua bala, disatukan kaum muslimin dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.